Persoalan rohani selalu dimulai dengan kurang percaya. Karena Allah kita nggak kelihatan. Sekalipun kita rajin berdoa, waktu kita dapat ujian, doa nggak bisa menyelamatkan. Tetap iman. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Hari ini ada 3 kesalahan serius yang harus kita hindari, yang saya mau ajarkan agar tahun ini kita tidak jatuh dalam dosa atau tak sadar kita salah dan bahkan jatuh dalam selokan-selokan setan. Setan tidak berani jatuhkan kita ke Laut Merah karena sudah terbelah, tapi selokan mesti hati-hati karena semua dimulai dari situ yang namanya erosi. Saya percaya Tuhan itu Bapa yang baik, yang menuntun anak-anaknya di jalan yang benar dulu, baru terus lagi setelah kita lewati lampu merah, kuning, hijau Tuhan, kita tahu rambu, jalan ke situ, rumputnya hijau, airnya tenang. Jalan salib itu hanyalah suatu transisi menuju pada kebangkitan. Tuhan itu punya rencana indah, tapi hati-hati, jangan sampai kita melanggar firman Allah. Kita semuanya harus belajar benar. Kita akan belajar dari 3 orang di dalam cerita ini, dan 2/3 diantaranya itu orang super pilihan. Orang pilihan pun bisa salah kalau dia tidak waspada. Tiada lain, di sini kita akan pelajari 3 kesalahan itu langsung dari 3 tokoh yang saya sebut, yaitu Abram, Sarai, dan Hagar. Kita akan baca ayatnya di Kejadian pasal 16 ayat 1-10, ambil catatan. Saya mengasihi Anda, keluarga Saat Teduh Bersama, dan juga tentunya Jemaat GMS yang saya sangat-sangat dan paling cinta. Saya berdoa agar kita diluputkan dari mara bahaya. Dan kadang-kadang mara bahaya yang utama itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Mari kita jalan dengan Yesus dengan penuh seksama dan hati-hati. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Abraham pun bisa jatuh. Hati-hati ya, ini cerita Abram, Hagar dan sebagainya. Kita baca dulu ayatnya, Hagar dan Ismail di Kejadian pasal 16 ayat 1-10. Saya bacakan beberapa ayat dulu. Adapun Sarai, namanya masih Sarai, belum Sarah. Ini masih di zaman lama. Istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saya jelaskan satu persatu dulu, 2 ayat dulu. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Setiap orang pasti punya masalah dan pergumulan, tak terkecuali saya, tak terkecuali kami. Kita semua beranjak dari suatu keadaan. Dan setiap keadaan kita itu adalah ujian. Tidak ada orang hidup itu tanpa circumstances, tanpa suatu kondisi tertentu. Keadaan itu realita kehidupan. Jadi keadaan yang dihadapi oleh Sarai dan Abram, 2 orang sepasang sejoli super pilihan, ialah mereka tidak bisa punya anak. Lalu ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Masuk pemain berikutnya. Hagar bukan orang pilihan pada mulanya. Namun pada akhirnya saya kasih bocoran, dia mendapatkan belas kasihan karena Allah kita tuh fair. Lebih dari fair, Tuhan itu just atau Tuhan itu adil. Hagar sebenarnya tidak masuk di dalam perhitungan. Karena urusan Tuhan adalah dengan Abram dan Sarai istrinya. Tapi cerita ini ada korsletingnya. Dimulai dari sebuah keadaan yang jauh dari ideal. Tidak punya anak, beberapa pasangan memang tidak diberi keturunan. Tapi yang mengenaskan adalah Abram punya janji dari Tuhan bahwa dia akan menjadi bapak bangsa-bangsa, keturunannya sebanyak pasir tepi pantai, bintang di langit. 1 aja belum ada, lebih celaka lagi, mereka sudah tua, sudah lewat masa untuk bisa melahirkan, sudah tidak subur lagi. Abram sudah umur berapa tuh? FYI ya, for your information only.
Yang namanya Abram itu nanti jadi Abraham. Dia punya anak itu waktu umur 100, Sarah 90. Nggak masuk akal. Tapi sebelum lihat mujizat, coba kita lihat jalan pergumulan mereka. Kadang-kadang apa yang dicatat di Alkitab, mujizat segala itu kayak seperti seperti dongeng gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita baca prosesnya, semua orang diproses sama Tuhan. Sangat real gitu loh, nyata jalannya. Persis seperti Anda dan saya, semua cerita Alkitab ini relevan. Nggak ada buku seperti ini yang begitu jujur. Tokoh-tokoh yang salah pun dibuka. Tidak untuk mempermalukan, tetapi untuk menjadi sebuah kebenaran dalam kehidupan kita. Kita lihat sekarang ayat 2. Sarai yang mulai lemah iman. Berkatalah Sarai kepada Abram, di sini mulai erosi. Sebenarnya pasal 16 tidak boleh terjadi, tapi ini ditambahkan dan Tuhan catat dalam sejarah supaya menjadi pembelajaran untuk kita. Ayat 16 ini kesalahan Abram, Sarai, istrinya, bahkan Hagar juga. Berkatalah Sarai kepada Abram, dimulai dengan ini. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Saya ulang lagi kalimatnya Sarai. Engkau tahu Tuhan tidak, berhenti di sana, garis bawah itu. Nah di sini, this is the problem. Persoalan rohani selalu dimulai dengan kurang percaya. Karena Allah kita nggak kelihatan. Sekalipun kita rajin berdoa, waktu kita dapat ujian, doa nggak bisa menyelamatkan. Tetap iman. Banyak doa tidak tentu Anda akan banyak beriman. Buktinya orang yang mendoakan Petrus keluar penjara, Petrus keluar beneran, mereka nggak percaya. Petrus dibiarkan angin-angin di luar, lama-lama. Saya ingin Anda untuk kita menyadari bahwa pada waktu kita diuji, tetap iman yang berbicara. Nah doa itu mempersiapkan supaya iman kita gede. Jangan sampai doa lama tapi imannya kecil pula. Dan Abram, Sarai dimulai dengan ini. Engkau tahu Tuhan tidak. Disinilah permasalahan. Ketika Tuhan seolah-olah tidak bertindak, kita biasanya akan main tangan. Kita akan bahasa Inggrisnya we will take matters into our own hands itu ya. Kalau di jalanan misalnya polisi belum datang, diserbu massa, misalnya ada tabrakan atau gimana, diserbu. Saya tahu lah maling patut dihukum, tapi biarkan yang berwenang. Digebukin massa itu juga bukan cara. Sana mencuri, yang satunya lah, tapi sisi lain orang-orang itu main hakim sendiri, padahal mereka tidak license, tidak punya izinnya untuk menghukum orang. Menurut saya sih sama-sama salah. Engkau tahu Tuhan tidak. Janganlah kita main hakim sendiri. Jangan sampai kita kalau lihat Tuhan belum berbuat apa-apa atau tidak berbuat sesuatu, lalu kita melakukan sesuatu dalam kedagingan kita. Don't do that. Kalau kita lakukan itu nanti kita menabur sesuatu yang akan kita tuai di depan. Jalan yang benar itu adalah jalan satu-satunya menuju ke rumput hijau air tenang. Kalau jalan benar itu kita kompromikan, ke depan rumputnya biru, bengkak, blue black, hitam biru semuanya, dan airnya keruh. Never. Saya paling takut kompromikan kebenaran, karena berarti rumput hijau tiada, dan air tenang. Sekarang saya masih tenang, tapi tidak kemudian. Engkau tahu Tuhan tidak. Disinilah masalah mulai masuk. Kita lihat ayat itu tetap ayat itu, tapi di kalimat kedua. Karena itu, ini yang saya sebut sebagai saran maut. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Hampiri di sini tidur dengan dia maksudnya. Ini bukan hampiri datangi, tapi kawini. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Tunggu ya, kalau kita baca gini seolah-olah Sarai itu amoral ya. Bukan. Sebenarnya ini bicara tentang culture atau kebudayaan saat itu. Sekarang sih rasanya keterlaluan wanita ini. Tapi zaman itu adalah standar. Di zaman purbakala, zaman itu ada sebuah custom, ada sebuah kebiasaan di Mesopotamia, di Timur Tengah, dan bahkan di Kanaan. Apalagi Kanaan lah, Kanaan itu lebih sekuler lagi. Baiklah hampiri hambaku itu punya sebuah kebiasaan, custom of the day atau kebudayaan saat itu. Jikalau seorang istri tidak bisa memberikan anak bagi suaminya, sang suami itu boleh
ambil istri kedua. Karena zaman itu dulu, zamannya bukan zaman monogami atau satu istri, satu suami, tapi poligami. Abraham tidak poligami awalnya, tapi akhirnya Hagar masuk di sini. Be careful with the culture around you. Hati-hati dengan kebudayaan yang kau lihat di sekeliling. Karena dunia ini selalu bergeser standar. Apa yang dulu nggak bisa diterima, sekarang bisa diterima. Kalau kita ikuti gonjang-ganjing dunia, kita nggak akan pernah berpijak pada kebenaran. Karena dunia ini bergeser terus. Coba lihat fashion. Cuman dulu baggy, lalu habis itu ketat, lalu baggy lagi. Coba lihat rambut. Orang-orang zaman dulu bilang rambut gitu, wah rambutnya berubah, ngepang, nanti kembali lagi yang rata gitu gaya Korea. Saya nggak ngikuti ya, tapi ngerti kan maksud saya. Dunia itu berputar-putar, jadi nggak ada kebenaran di dalamnya. Tergantung siapa, di zaman apa orang bisa menerimanya. Karena itu kalau kita ikuti cara dunia, nggak mungkin kita ketemu Tuhan, nggak mungkin. Dan Tuhan itu satu-satunya tidak berubah sepanjang zaman. Dan juga jangan pakai caramu sendiri. Karena itu segala metode yang kita pakai, pastikan kita bandingkan dengan firman. Seperti lagu yang dulu pernah populer apa itu? Kalau dibanding-bandingke ya pasti kalah. Orang dunia banding-bandingkan cara kita, apa yang saya terima sebagai kebenaran, kalau kita adu dengan kebenaran sesungguhnya yang asli nih, bukan yang KW-an, ya pasti kalah. Karena itu tidak bisa kita halalkan segala cara meskipun tujuannya benar. Metodemu dan metodeku dalam hidup ini menghadapi apapun harus diadu dengan firman Tuhan. Harus. Itu satu-satunya jalan kebenaran. Sebelum rumput hijau dan air tenang. Kalau kita baca sekali lagi, menurut ayat 2 kalau kita baca di zaman ini, apalagi kita orang Kristiani, absurd sekali, absurd. Ini sesuatu yang kita geleng-geleng kepala, apa-apaan nih Sarai. Tapi zaman itu oke. Coba lihat ya, yang sekarang kita buat oke nih. Zaman dulu, geleng-geleng kepala orang zaman sekarang ini gimana. Mikir apa orang-orang itu. Muter-muter kan? Ada yang oke dulu, ada yang oke sekarang. Ada yang dulu nggak oke, sekarang nggak oke. Beda-beda, tergantung siapa. Metode kita, whatever it is, apapun juga, harus kita uji dengan firman Allah. Harus. Ini disiplin saya yang paling tinggi dalam hidup ini. Karena saya juga orang. Dalam hidup ini, berulang kali, saya itu kepingin pakai cara gua. Apa-apa pakai caraku. Saya itu begitu orangnya. Saya ini dulu tebal daging. Tapi Tuhan kikis luar biasa. Bukan demi dapat berkat, kemakmuran, mujizat. Bukan ya. Yang saya kejar itu bukan itu semua. Yang saya kejar itu perkenanan Allah. Meskipun kalau saya taat tidak dapat apa-apa. Saya dapat perkenanan Tuhan itu segala-galanya. Jadi saya tidak melihat apakah hari ini saya diberkati dan saya punya hubungan baik dengan Tuhan itu berdasarkan apakah saya punya berkat jasmani. Atau pelayanan saya dipandang orang, atau mungkin saya mengalami keberuntungan. Tidak. Standarku bukan pengalamanku. Standarku adalah firman. Firman berkata jangan, saya tidak. Firman berkata iya, saya nggak berani, nggak jalan. Saya dapat apa, nggak dapat apa, nggak relevan. Kalau mau ikut Tuhan terus gitu. Makanya kalau kita tahu dari situ kan kita tahu bahwa tidak semua orang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita harus hati-hati ya. Saya sangat mengasihimu. Saya mau dikupas seluruh badan dan manusia roh saya, dalam-dalam semua itu gembala. Udah, saya itu gak ada apa-apa lagi. Ujung-ujung semua paling bottom itu saya itu gembala. Jadi saya itu paling concern kalau melihat keluarga Saat Teduh Bersama dan jemaat GMS yang saya sangat cintai untuk berjalan dalam kebenaran. Seperti Yohanes berkata, tidak ada sukacita lebih besar bagiku daripada melihat anakku hidup dalam kebenaran. Karena itu saya ingin sekali untuk Anda catat ini, supaya kita semuanya hati-hati dalam berjalan
dalam kehidupan ini. Karena ada Tuhan. Jangan sampai kita kesenggol Tuhan. Jangan sampai kita tabrakan sama malaikat. Kita lihat sampai mana tadi ayatnya? Dan Abram, ini celakanya nih. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ini orang Malaysia bilang alamak. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir ini, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Kawinlah mereka, menikah. Ayat 4, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, ini salahnya Hagar. Hagar sebenarnya bukan korban sih. Memang salah kalau kita lihat dari sisi firman. Tetapi sebagai seorang hamba bahkan budak, diangkat jadi nyonya meskipun nyonya kedua. Harusnya ya secara manusia nih, kalau secara firman ya jangan bangga karena itu salah. Ini semua serba kesalahan. Tapi secara manusia harusnya kamu tahu rasa cukup lah. Harusnya jangan memandang rendah nyonyamu lah. Dia istri ke-1. Sudah mengandung, ya sudah, berterima kasihlah. Statusmu itu sudah diangkat dari budak jadi istri Tuhanmu, dari pembantu jadi nyonya di dalam rumah, meskipun kalah haknya sama nyonya besar. Malah memandang rendah. Nah, ini salahnya Hagar. Nggak tahu kata stop. Harusnya dia berhenti di titik tertentu, dia lanjutkan. Dan Tuhan tidak suka sesuatu yang berlebihan. Tuhan mau agar kita itu punya kendali. Sebenarnya Tuhan tidak menentang Hagar. Sebenarnya Hagar disebut korban juga susah kalau saya sebut dia korban. Menurut saya dia juga nggak keberatan lah jadi nyonya lah. Menurut saya. Malah justru yang dirugikan harusnya Sarai. Tapi Sarai juga nggak kebagusan. Ini nanti tenang aja, saya kasih rangkumannya. Saya kasih dulu renungannya. Ayat 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram. Ini Sarai ngomong gini, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan Hagar. Betul? Bukan. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan dia. Bukan. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Ini Abram kalau bisa bahasa Hokkien dia berkata, ini istriku gak cengli ini. Gak masuk akal ini. Idenya dia, aku kan tinggal nurut saja. Happy wife, happy life kan. Istri bahagia kan hidupku bahagia. Yaitu salahnya Abram. Abram mengikuti rencana, harusnya dia sebagai kepala keluarga, dia harusnya tahu jelas bahwa itu salah. Itu oke di dunia sekitarnya, tapi dia kan orang pilihan Allah. Bapak iman lagi. Dan Tuhan jelas-jelas bilang bahwa nanti dari Sarai lah keturunanmu yang sah. Abram juga gak bisa alasan sih. Dia bahasa Inggrisnya dia play along. Abram juga gak merugi ya kan. Sebenarnya disinilah kekacauan ketika kepala keluarga tidak menjadi imam. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Sekarang ketika dia dihina sama susternya ini, sama hambanya, dia marahnya sama suami. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Kadang-kadang disinilah miskomunikasi antara laki dan perempuan, pria dan wanita. Orang berkata pria pakai logika, wanita pakai feeling. Nggak tentu juga sih, cuman logikanya laki dan perempuan itu beda gitu aja. Jadi sebenarnya bukan siapa lebih logis. Cuman bahasanya juga lain gitu loh. Bahasa laki-laki lebih rasional. Perempuan punya rasionalnya, tetapi dia punya intuisi. Udahlah, nggak usah ngomong siapa benar siapa salah. Tapi di sini terjadi suatu konflik yang luar biasa. Salahmu, si Sarah tuding si Abram. Kamu kan juga suka. Waduh. Tapi untungnya Abram juga tidak dia tidak terjadi geger besar. Jadi itu untungnya. Tetapi Abram di sini ada satu kekurangan, nanti saya juga bahas. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Saya ingin kita belajar di ayat 5 ini bahwa waktu kita frustrasi tentang sesuatu, sangat lebih mudah untuk menyalahkan sesuatu daripada kita bisa refleksi.
Jadi manusia itu cenderung, karena itu bakat alam kita dari Adam dan Hawa, kita itu punya talenta, satu ini tidak baik. Talenta kita adalah gagal atau salah fokus, gagal fokus. Kita itu selalu gitu. Jadi pada waktu dia frustrasi, lebih gampang untuk menyalahkan. Dia berkata, dia salahkan suaminya dalam hari ini daripada dia mengakui kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya, dan dia minta pengampunan. Pengampunan Allah dan minta maaf kepada yang bersangkutan atau bagaimana. Dalam hal ini Sarai mengalami yang namanya seperti tali yang kusut. Dia salahkan suami, padahal itu bukan intinya. Dia salahkan dan tapi dia tidak bisa terang-terangan. Seharusnya Sarai bilang aja sama Abram, aduh, Hani, sayangku, salah langkah nih, aku atau kita. Ayo kita perbaiki sama-sama. Minta ampun, minta maaf kepada siapa yang kita memang perlu minta maaf. Ampuni siapa yang kita perlu ampuni. Tapi Abram juga nggak bagus. Harusnya dia juga berkata, ya sorry ya, aku kok nggak cegah kamu lah atau apa. Sorry, harusnya gitu. Enggak sih, enggak. Malahan kata Abram pada Sarai ayat 6, hambamu itu kan di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat 6, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ini kedengarannya kejam sekali, seperti barang. Seperti memperlakukan orang sebagai objek. Malu saya. Kalau kita disebut juga keturunan Abram, kok gini nenek moyang kita ya. Tapi di sini kita pelajari sesuatu, tidak ada manusia yang sempurna. Orang pilihan pun bisa salah. Ini Abram orang pilihan Allah loh, jangan salah loh. Nenek moyang Yesus Kristus. Tapi inilah titik lemah lah, disinilah dia keseleo iman nih. Namun demikian Tuhan tetap mengasihi dia. Ini loh, kita itu punya Allah yang setia pada kita waktu kita nggak setia kepadanya. Tuhan tahu bagaimana membawa kita itu jalan kembali pada kebenaran. Dia menuntun kita yang salah ke jalan yang benar oleh karena namanya. Itu loh Tuhan itu. Kalau saya baca gini itu saya kagum sama Allahnya Abram. Saya tetap sangat respect sama Abram karena iman kita dibanding dia itu salah kita lebih sering dari dia. Sekali-kali aja hanya karena dia Abram public figure makanya menyolok. Tapi kalau kita baca di sini, aduh kok gitu, harusnya ya sudahlah gimana lah. Abram sih tidak cari solusi, malah Abram cuci tangan. Ya sudah kan, dia kan di bawah kuasamu, kan up to you, kan terserah you. Kamu perbuatlah apa kepadanya apa yang kau pandang baiklah. Sarai bukannya menjambak Abram, nggak berani dia cari target yang lainnya. Dia lampiaskan ke Hagar. Sehingga Hagar lari meninggalkannya. Nah di sini salah Hagar lagi. Pastor Philip, hari ini kok kita cari salah orang terus? Ya, kita harus cari salah. Ini kan orang-orang yang sudah mati. Supaya kita hidup jadi benar. Nanti suatu hari biarkan orang bicara kesalahan kita, nggak apa-apa sih. Supaya mereka jadi benar. Kita bisa memuliakan Tuhan dalam kebenaran kita, dalam kesalahan kita. Asal jangan sengaja untuk bersalah kepadanya. Kesalahan Hagar apa? Dia ini saya sebut escape artist. Dia ini tukang kabur. lari terus. Ini lari kan? Dia balik kan? Karena Tuhan berkata sama dia, kamu harus pulang kembali kepada hambamu. Di ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangnya dan kemanakah kamu pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lihat tuh. Selalu kabur. Sukanya lari dari masalah. Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Itulah cara Hagar. Hagar's way is always to flee. Cara Hagar itu selalu lari. Lalu kata malaikat itu kepadanya, lihat kata malaikat, kembalilah kepada nyonyamu. Baiklah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lah malaikat kok jahat? Bukan. Ini malaikat ini sangat memungkinkan adalah penampakan Yesus Kristus karena malaikat di sini pakai M huruf besar. Ini bukan malaikat ciptaan. Ini bicara tentang divine being atau seorang pribadi ilahi. Kembali untuk kamu ditindas di bawah kuasanya itu bukan dibunuh, bukan dianiaya. Maksudnya sekalipun ditindas kamu harus kembali. Berarti di sini satu-satunya cara kita mengalami pembelaan Tuhan, pertolongannya, penyertaannya juga, adalah dengan kita
menghadapi masalah itu, bukan lari daripadanya. Menghadapinya dengan kepala dingin, hadapi dengan cara Tuhan, bukan dengan caramu. Hadapi dengan cara Tuhan, dan melalui tunnel, melalui yang namanya, tunnel itu apa ya bahasa Indonesianya? Melalui terowongan tersebut, kita melalui terowongan tergelap sekalipun, lemah kelam pun, jalani, bukan jalan pintas. Jalani, bukan dengan jalan buta, bukan membabi buta, tetapi jalani dengan cara Tuhan. By facing the problem, dengan kita menghadapi masalah kita, baru kita mengalami urapannya. Tapi Hagar sih, cara dia nggak gitu. Ini bukan terakhir kali dia lari. Nanti waktu dia memang akhirnya diusir pergi. Dan Sarah mengusir Hagar, Abraham pun akhirnya setelah mendengar suara Tuhan, let her go, biarkan dia pergi. Hagar pergi, saya kasih bocoran, nggak usah dibuka ayatnya, sekedar cerita. Hagar bawa buyung air yang dikasih sebagai bekal oleh Abraham, suaminya, bawa Ismail yang sudah usia sekian. Pada waktu buyung airnya itu habis cairan, Hagar taruh anaknya di bawah semak-semak. Lalu dia lari, duduk agak jauh, menangis di situ. Dan dia berkata, aku tidak tahan lihat anakku mati. Cara dia itu selalu kabur. Kenapa dalam kondisi haus itu nggak cari Tuhan? Kan dia sudah sekian lama melayani dan melihat kesaksian-kesaksian. Dia kenal Allahnya Abraham. Buktinya di ayat berikutnya nanti di pasal yang lain itu, maka dikatakan bahwa malaikat Tuhan mendengar suara jeritan anak yang sekarat. Kenapa nggak dengar jeritan mamanya yang berdoa? Karena ketika Hagar mengalami sesuatu, sembayang bukanlah alamat yang dia tuju. Dia selalu kabur dulu, lari dari realita, lari dari masalah, dan membabi buta. Itulah cara Hagar. Don't do it. Don't do that. Karena setan akan mengambil keuntungan. Bukan kita yang bahaya, tapi iblis yang akan menabur sesuatu, itu yang harus diwaspadai. Hagar itu caranya begitu, tapi Tuhan berkata sama dia, kamu harus kembali ke nyonyamu. Biarkan kau ditindas di bawah kekuasaannya, bukan berarti supaya kamu menderita. Kalau ayat 9 berhenti di sana, maka Tuhan jahat. Tapi ayat 10, inilah perubahan game plan-nya. Inilah game changer-nya. Kita lihat ayat 10, lalu lagi kata malaikat itu kepadanya, aku, kata Tuhan, akan membuat sangat banyak keturunanmu. Anakmu tidak akan mati. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Tuhan itu fair. Hagar memperoleh berkat dari Ismail yang sekarat. 12 raja, 12 suku tumbuh. Dari situ, Tuhan juga memberkati Ismail karena dia juga keturunan Abraham. Sekalipun Yesus Kristus tidak dilahirkan dari keturunan Ismail, tapi Ishak. Saya ingin Anda mengerti bahwa Tuhan berkata, no, kamu kembali. Kalau kamu kembali, baru ada urapanku. Dan kalau kamu pakai caraku, baru ada kuasaku bekerja. Yang mengubah dari dalam keluar, bukan cuma apa yang nampak depan. Aku akan mengubahnya. Ini luar biasa loh. Waktu saya baca ini, saya sangat-sangat mengagumi Tuhan. Dan saya bersyukur untuk contoh 3 tokoh yang telah memberikan kepada saya suatu gambaran. Jalan yang benar itu kayak apa sih? Atau kalau saya sudah salah jalan itu gimana saya kembali menemukan jalan yang benar itu? 3 poin, catatlah. Inilah rangkumannya. 3 kesalahan yang harus kita hindari. Yang pertama adalah kesalahan Sarai tadi. Saya bahasakan. Sarai ini. Hadapi masalah pakai cara dunia. Hati-hati dengan resources, sumber-sumber daya, tool-tool yang Anda sudah biasa dalam hidup Anda. Hati-hati dengan culture apa yang dibenarkan di sekeliling Anda. Hati-hati dengan yes man. Di sana kenapa Abraham tidak angkat bicara? Kenapa sekelilingnya juga tidak? Saya percaya disinilah Sarai salah jalan. Karena dia menghadapi masalah pakai cara dunia. Sedangkan ada cara Tuhan yang lebih baik. 2. Yang 2 ini kesalahan Abraham. Sekarang kita koreksi. Karena cerita ini kan mulai dari Sarai. Sarai punya ide. Engkau tahu Tuhan tidak memberi anak kan? Ayo begini saran. Nah yang ini sekarang kedua salah Abraham. Tahu ada masalah. Tapi nggak berbuat apa-apa. Nah ini Abrahamnya cuci tangan. Nah di sini nggak boleh juga.
Kita nggak boleh tidak berbuat sesuatu. We have to do something. Dalam kehidupan saya selalu berbuat sesuatu. Saya selalu hati-hati tidak mendahului yang maha kuasa, tapi juga tidak jauh ketinggalan di belakangnya. Berarti kan saya nggak ikut Yesus. Kalau ikut Yesus kan berarti langkah demi langkah. Dalam kehidupan saya, I have one of the most dangerous jobs dalam hidup ini. Kita ini seperti durian, dibenci atau dicinta, nggak ada jalan tengah. Nabi-nabi di perjanjian lama digergaji, kita hamba Tuhan. Kalau kita mau sejati dan sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan dan saksi, kita semua termasuk, kita harus berbuat sesuatu ketika orang tidak berbuat apa-apa. Dan Abraham memilih untuk cuci tangan. Kita nggak boleh cuci tangan. Ya, tanya sama Tuhan, harus berbuat apa. Tapi taruh dirimu di posisi Yesaya. Ini aku, utuslah aku. 3, kesalahan Hagar nih. Kesalahan Hagar ini kontras dengan kesalahannya Sarah. Kalau Sarah itu selalu berbuat sesuatu, Sarah itu orangnya sangat-sangat inisiatif. Hagar itu selalu lari. Nah, suka lari dari masalah, itu masalahnya. Suka lari aja, lari terus. Jadi dia malah justru ada orang yang menghadapinya itu gegabah. Orang yang sudah siap untuk melangkah, lari malah nggak ada yang namanya on your mark, get set, 1, 2, 3, door. Nggak ada. Orang belum door, dia sudah lari 2 kilo. Itu Sarah. Tuhannya masih di kilometer 0. Tuhan belum melangkah, Tuhan masih berkata, nantikan, diamlah, ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Sarah sudah sampai ke sana dan tujuannya salah. Tapi Hagar beda. On your mark, get set, 1, 2, 3, door. Dia sudah larinya ke belakang. Udah lari, lenyap, hilang. Anak pun dibuang di semak-semak. Ada orang yang suka cuci tangan. Seperti Abraham, ada orang yang suka lari. 3 ini harus Anda hindari. Kalau tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan mujizat dan berkat, jangan sampai ada missing piece dalam kehidupan Anda. Jangan hadapi masalah pakai caramu atau cara dunia. Jangan tahu sudah ada masalah nggak berbuat sesuatu. Jangan suka lari dari masalah. Cari hobi yang lain. Lari beneran kayak, ya kan, kardio daripada lari dari masalah. Itu bukan olahraga. Itu celaka. Saya berdoa 3 ini menuntunmu di jalan yang benar oleh karena namanya. Oh haleluya, I love you, God bless you. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.